Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan akan haus akan ilmu supaya kalian selalu lebih giat untuk belajar lagi. Jadi Amin. sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, dipersilahkan. Selesai? Jadi sebelum kita mulai, mari kita membakar semangat kita dahulu dengan cara menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ini Bapak sudah tampilkan liriknya, supaya kalian yang belum hafal bisa menghafalkan kembali. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Garuda Pancasila, akulah akulah pendukungmu, pendukungmu. patriot Patriot proklamasi, proklamasi, sedia sedia berkorban berkorban untukmu. untukmu. Pancasila Pancasila dasar dasar negara, negara, rakyat rakyat adil makmur makmur sentosa, sentosa, pribadi pribadi bangsaku. bangsaku. Ayo Ayo maju, 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 ayo ayo maju, 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 ayo ayo maju, maju, maju. maju. Baik, terima kasih anak-anak. Langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini, yaitu tentang pahlawan. Pak, pahlawan itu apa sih, Pak? Jadi, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Seperti contohnya adalah pahlawan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara melawan para penjajah. Nah, pahlawan tersebut dinamai adalah pahlawan nasional. Jadi gelar pahlawan nasional ini diberikan kepada para pejuang yang berjasa kepada negara Republik Indonesia atau berjuang untuk negara Indonesia dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia, hingga November 2020 kemarin, terdapat 191 tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu tokoh dari 191 tokoh tersebut, yaitu adalah Pangeran Diponegoro. Nah, biar kalian gak bosan melihat Bapak yang selalu menerangkan terus, maka pada pagi hari ini mari kita bersama-sama menyaksikan video dari YouTube ya. Ya, Pak. Silakan disimak baik-baik. Pangeran Diponegoro adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III yang merupakan raja di Kesultanan Yogyakarta. Beliau lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 11 November. Nah, anak-anak itu adalah gambaran dari masa lampau ya. Gitu. Nama asli Diponegoro adalah Bendara Raden Mas Ondohirya. Ibundanya adalah selir yang bernama Raden Ayu Mangkarawati yang berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Semasa kecilnya, Pangeran Diponegoro juga kerap kali dipanggil Mustahar. Sadar karena kedudukannya sebagai anak seorang selir, Pangeran Diponegoro menolak keinginan Hamengkubuwono III untuk diangkat menjadi raja. Biasanya, di lingkungan keraton, putra mahkota yang pantas hanyalah anak dari permaisuri. Pangeran Diponegoro lebih berminat pada kehidupan keagamaan dan rakyat jelata, sehingga dia lebih suka berada di Tegalrejo. Dahulu di Tegalrejo adalah tempat tinggal eyang buruknya, yang adalah Gusti Kangjeng Ratu Tegalrejo. Pemberontakan Diponegoro ke keraton dimulai ketika kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V pada tahun 1822. Sedangkan pemerintahan keraton biasanya dipegang bersama oleh Patih Danureja dan Presiden Belanda. Tentu Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwalian yang seperti itu. Perang Diponegoro pecah karena pemasangan patok-patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Merasa kesal dengan perlakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat, ditambah kelakuan mereka yang memang menyusahkan rakyat. Diponegoro kemudian menentang Belanda secara terbuka.
Hal ini didukung oleh simpati rakyat yang juga muak dengan sikap Belanda. Perlawanan Diponegoro pun meluas hingga mendapat dukungan dari tokoh agama Kiai Maja atas landasan semangat keagamaan. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga mendapat dukungan dari Sunan Pangkubuwono VI dan Raden Tumenggung Prawiradikdaya. Sementara pihak Belanda terus mengupayakan penangkapan Pangeran Diponegoro, bahkan sampai melakukan sayembara dengan hadiah 50.000 gulden untuk siapa saja yang berhasil menangkap Diponegoro. Perang Diponegoro menjadi perang terbuka dengan pengerahan pasukan dan senjata seperti artileri dan kavaleri. Pertempuran terjadi di kota-kota dan desa-desa di seluruh Jawa. Nah, itu adalah gambaran Pembangunan ketika dulu perang, koridor anak-anak. dari kedua kubu juga menjadi penting ditambah strategi tiap-tiap kubu. Belum lagi produksi misil dan peluru sebagai senjata serta peran dari pihak medis, kurir dan logistik lainnya juga sangat penting dalam peperangan. Pihak Pangeran Diponegoro sering melancarkan serangan saat musim hujan agar pihak Belanda kewalahan. Namun hal ini diantisipasi oleh Belanda yang selalu mengusulkan gencatan senjata saat musim hujan. Pada puncak peperangan, Belanda sempat mengerahkan lebih dari 20.000 pasukan, jumlah yang sangat besar. Di tahun 1829, Kiai Maja yang menjadi pemimpin spiritual ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima Sentot Ali Basya yang juga ditangkap. Akhirnya pada tanggal 27 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro disudutkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock. Diponegoro kemudian bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggotanya dilepaskan. Pangeran Diponegoro lalu ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian sempat dipindahkan ke Makassar hingga akhirnya beliau wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Perang Diponegoro menjadi salah satu perang terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan cakupan wilayah luas dan jumlah pasukan yang juga besar. Korban yang ditimbulkan pun sangat banyak, diperkirakan lebih dari 200.000 dari kedua pihak serta penduduk. Pangeran Diponegoro dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden di tahun 1973. Namanya banyak digunakan sebagai nama jalan, gedung, tempat, universitas dan lain-lain, termasuk juga Universitas Diponegoro yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Penghargaan juga diberikan oleh UNESCO yang menetapkan Babat Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia. Di video itu anak-anak gambaran dari peristiwa zaman dahulu dan bagaimana Pangeran Diponegoro itu. Jadi bisa kita pelajari adalah sangat susah ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, apalagi dengan kondisi masih sangat tradisional seperti tadi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Pangeran Diponegoro adalah beliau adalah sosok orang yang berani berkorban, rendah hati, suka tolong-menolong, dan cinta tanah air. Dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan Faisal. Ini Pak, bagaimana cara saya biar bisa menjadi pahlawan seperti Pangeran Diponegoro, Pak? Wah, sangat luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi karena Faisal masih kecil, masih SD, hal yang bisa Faisal lakukan adalah giat belajar dan mencontoh perilaku dari Pangeran Diponegoro tersebut yang bagus-bagusnya, yang positif, seperti memiliki sifat yang berani, lalu suka tolong menolong, rendah hati, dan cinta tanah air. Seperti itu. Makasih, Pak. Jadi karena kita sudah belajar tentang pahlawan pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas, yaitu silahkan kalian mencari satu tokoh pahlawan nasional, kemudian cari kelebihan dari tokoh pahlawan tersebut. Silahkan kalian mencari bebas satu tokoh pahlawan nasional ya. Baik, sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Selesai? Baik, terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap semangat walaupun di masa pandemi yang seperti ini. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.